Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini lagi di titik terendah? Kayak semua pintu tertutup aja gitu, gak ada harapan, dan rasanya gak ada satupun orang yang bisa nolongin, ngerasa sendirian. Buntu, hampa, gue yakin deh, di antara kalian pasti ada yang pernah ngerasain. Jujur li, kalau gue sih pernah ya. Dan di momen kayak gitu, seringkali kita tuh cuma bengong, atau malah nyalahin keadaan, nyalahin diri sendiri, atau bahkan pengen nyerah. Lu sadar gak sih, di momen paling gelap itu, sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih powerful dari apapun yang kita tahu. Sesuatu yang bisa mengubah gunung jadi rata, mengubah badai jadi pelangi, bahkan mengubah keputusasaan jadi harapan yang paling terang. Dan ini bukan magic, bukan sulap, apalagi ilmu hitam, naudzubillah. Ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal peradaban, yang diajarkan langsung oleh pencipta kita, dan terbukti berkali-kali mengubah takdir. Mau tahu ceritanya? Seperti yang kita tahu, hidup itu pasti ada aja ujiannya. Ada yang ujiannya saat kuliah, di tempat kerja, dari pasangan, dari keluarga, atau bahkan dari kesehatan. Rasanya tuh berat banget. Apalagi kalau kita ngerasa nggak punya power, nggak punya koneksi, atau bahkan nggak punya duit buat bersihin masalahnya. Kan sering banget tuh, kita mikir, udahlah, pasrah aja, nggak ada jalan lagi. Bener gak tuh? Tapi, kalau kita mau sedikit merenung, sebenarnya ada satu senjata rahasia yang sering kita lupain, atau bahkan kita remehin. Padahal, senjata ini tuh udah dicontohin langsung sama para nabi, para sahabat yang hebat, bahkan sama orang-orang biasa di masa lalu yang hidupnya penuh tantangan. Senjata ini namanya doa dan tawakal. Kalian mungkin mikir, doa doang, udah sering kok. Tunggu dulu. Doa yang gue maksud ini bukan cuma sekadar ngucap-ngucap di bibir. Ini tentang koneksi mendalam, tentang keyakinan yang gak tergoyahkan, dan tentang pasrah total sama yang punya segalanya. Sekarang kita masuk ke cerita pertama yang mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu, tapi mungkin belum sadar sama kekuatan di baliknya. Pernah dengar kisah Nabi Yunus alaihi salam? Beliau itu seorang nabi yang diutus ke kaumnya, tapi kaumnya ini ngeyel banget. Udah diajak jalan yang baik-baik aja, tetap aja nggak mau denger. Akhirnya, Nabi Yunus ngerasa kesel dan pergi ninggalin kaumnya. Di tengah perjalanan laut, kapalnya oleng dan Nabi Yunus dibuang ke laut, terus ditelan sama ikan paus raksasa. Bayangin deh, di tengah laut lepas, di dalam perut ikan yang gelap, sendiri, tanpa siapa-siapa. Nggak ada sinyal, nggak ada teman, nggak ada harapan. Kira-kira, apa yang kalian lakuin di posisi itu? Mau pasrah aja, sambil bilang, ya udahlah mau gimana lagi. Gitu. Di momen yang super genting itu, Nabi Yunus cuma punya satu hal, doa. Dia sadar banget kalau nggak ada yang bisa nolongin dia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa doanya? Doa yang terkenal banget sampai sekarang. La ilaha illa anta, subhanaka ini, kuntu minadz zolimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini bukan cuma pengakuan dosa, tapi juga pengakuan semua tentang keesaan Allah dan ketidakberdayaan diri. Nabi Yunus tahu, cuma Allah yang maha kuasa. Dan apa yang terjadi? Allah perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Dari yang awalnya gelap banget, jadi terbebas. Dari kondisi sekarat, hidup kembali. Ini bukti nyata, bahkan di kondisi yang paling mustahil sekalipun, doa yang tulus dan tawakal penuh, itu bisa mengubah segalanya. Bayangin deh, di dalam perut ikan. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 87-88. Cerita Nabi Yunus tadi itu cuma salah satu dari sekian banyak kisah yang nunjukin kekuatan doa dan tawakal. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat juga sering banget ngalamin hal-hal yang bikin kita mikir, kok bisa ya mereka kuat banget? Ambil contoh kisah Sayyidina Abu Bakar waktu nemenin Rasulullah hijrah. Mereka berdua dikejar-kejar sama kaum Quraisy sampai sembunyi di Gua Sur. Musuh udah di depan mata, bahkan suara langkah kaki mereka kedengar jelas. Abu Bakar ketakutan banget, bukan buat dirinya, tapi buat keselamatan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga dalam Quran Surah At-Taubah, ayat 40. Lihat kan, di tengah bahaya yang nyata, Rasulullah cuma ngandelin Allah. Itu yang namanya tawakal. Bukan berarti pasrah doang tanpa usaha. Mereka udah berusaha lari, udah sembunyi. Tapi setelah usaha maksimal, mereka serahkan semuanya sama Allah. Dan hasilnya, Allah melindungi mereka. Ini penting banget buat kita yang hidup di zaman sekarang. Seringnya kita mikir, gue harus usaha segini keras, harus punya ini, harus kenal si itu, biar masalah beres. Ya, usaha itu memang wajib. Tapi kadang kita lupa, ada faktor X yang jauh lebih besar dari semua usaha kita. Itu adalah kuasa Allah. Kalau kita udah usaha maksimal, tapi tetap mentok, jangan langsung nyerah. Justru itu saatnya kita nelpon langsung ke yang punya segalanya. Dengan doa, dengan tawakal tadi. Sekarang kita kaitkan ke kehidupan kita di tahun 2025 ini.
banyak banget ya tekanan hidup. Mau cari kerja susah, tagihan numpuk, relasi yang rumit, burnout karena kerjaan, bahkan sekadar cari jati diri aja udah bikin pusing 7 keliling. Rasanya semua serba cepat, serba instan, dan kita dituntut buat selalu on atau bahkan sempurna. Di momen-momen kayak gini, kita sering banget terjebak dalam pikiran kalau kita harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Atau kalau enggak, kita butuh bantuan orang lain yang powerful. Padahal, ada yang jauh lebih powerful dari itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat dari Rasulullah SAW itu banyak banget yang relevan. Salah satunya, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun kecuali oleh seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan bersyukur itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar dan sabar itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Ini bukan cuma omong kosong. Ini adalah mindset yang harus kita tanamkan. Ketika kita lagi di bawah, ingat Nabi Yunus. Ketika kita lagi dalam bahaya, ingat Rasulullah dan Abu Bakar. Jangan pernah ngerasa paling sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Yang penting, kita mau nyambungin lagi koneksi itu lewat doa, lewat munajat, dan pasrahkan soal hasilnya. Para ulama juga banyak banget yang ingetin. Imam Syafi'i pernah bilang, barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat, maka dia harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh malas. Tapi di sisi lain, beliau juga mengajarkan tentang pentingnya tawakal setelah berusaha. Artinya, usaha itu wajib, tapi hasilnya, itu urusan Allah. Jadi, kalau lagi ngerasa buntu, coba deh. Usaha maksimal dulu. Kerjain bagian kita. Setelah itu, angkat tangan, ngadu sama Allah. Ceritain semua keluh kesah kalian. Allah yang maha mendengar. Ungkapin aja semua yang pengen kalian bilang. Yakin sepenuh hati. Percaya kalau Allah itu maha baik, dia nggak akan ngebiarin hambanya sendirian. Sabar dan terus bersyukur. Syukuri apapun yang ada, sekecil apapun itu. Karena syukur itu magnet rezeki dan ketenangan. Ingat ya, hidup ini memang kayak roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak pernah sendiri. Selama kita punya Allah, kita punya segalanya. Kekuatan doa itu nyata. Kekuatan tawakal itu luar biasa. Bukan cuma buat ngubah takdir besar, tapi juga buat ngasih ketenangan di tengah badai kehidupan. Jadi, next time kalau kalian ngerasa stuck, ngerasa nggak ada jalan, atau ngerasa sendirian di dunia ini, coba deh ambil wudhu, sholat 2 rakaat, terus ceritain semua unek-unek kalian sama Allah. Percaya deh, ada kekuatan luar biasa yang akan kalian rasakan. Bahkan kalaupun hasilnya nggak sesuai yang kalian inginkan, setidaknya hati kalian akan jauh lebih tenang, dan itu priceless banget. Jangan pernah nyerah ya, karena di setiap kegelapan, selalu ada cahaya. Dan cahaya itu datang dari Yang Maha Cahaya. Yuk, sama-sama kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih yakin, dan lebih tawakal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen alhamdulillah di bawah, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh semangat. Satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Semangat!